Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saula Adista Rahmas dari Universitas Ibnu Khaldun, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kewajiban belajar dan mengajar yang terkandung dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Makna mujmal pada awal ayat 1-5 ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah mampu membuat kita bisa membaca, sekalipun sebelumnya tidak pernah belajar membaca. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah, kemudian membekalinya dengan kemampuan berpikir, sehingga bisa menguasai seluruh makhluk di bumi. Allah juga menjadikan pena sebagai alat komunikasi antar sesama manusia, selayaknya lisan yang berbicara. Kalam atau pena dalam ayat ini adalah benda mati yang tidak bisa memberikan pengertian. Oleh karena itu, Allah menciptakan benda mati bisa menjadi alat komunikasi. Artinya, Allah lah yang menciptakan manusia dari segumpal darah atau alaq, kemudian mengajari manusia dengan kalam. Dengannya agar manusia menyadari bahwa dirinya diciptakan dari sesuatu yang hina, hingga ia mencapai kesempurnaan kemanusiaannya dengan pengetahuannya tentang hakikat segala sesuatu. Tafsir dan kontekstual ayat pada surat Al-Alaq 15 ini menjadi dasar perintah untuk perintah membaca. Membaca adalah makna yang sangat luas. Jika kita kontekskan dengan pendidikan saat ini, maka perintah tersebut menjadi landasan utama bagi seorang pendidik. Ia harus membaca sebelum mengajar, menelaah sebelum menyampaikan kepada peserta didik, mendalami materi yang akan diajarkan, meneliti akan kebenaran akan sumber-sumber yang akan diajarkan, dan mengetahui ciri-ciri karakter pada siswa yang diajar, sehingga sesuatu yang diajarkan mengacu pada sumber Qur'ani. Tafsir Al-Alaq ayat 1-5 menurut para ulama Quraisy Shihab, perintah membaca tidak harus ada teks tertulis sebagai objek atau ikro atau bacaan, tidak juga harus diucapkan sehingga terdengar kepada orang lain, sebab ditemukan dari makna yang lain, di antara lain itu menyampaikan, membaca, menelaah, mendalami dan meneliti, mengetahui dalam ciri-ciri sesuatu, dan yakni menghimpun menjadi pemerintah. Ikro bermuara pada semuanya, pada makna dasar, mencakup terhadap alam raya masyarakat, individu, serta ikro bacaan tertulis maupun yang suci ataupun tidak. Wahbah Zuhaili berpendapat dalam tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa Allah mengajarkan manusia menulis dengan pena. Ini merupakan nikmat yang agung sebagai perantara atau wasilah untuk saling memahami antara manusia, sebagaimana berkomunikasi dengan lisan. Seandainya tidak ada tulisan, pastilah ilmu-ilmu akan punah, agama tidak akan berbekas, dan kehidupan tidak akan baik, aturan tidak akan stabil. Tulisan merupakan pengikat ilmu dan sebagai instrumen untuk mencatat cerita atau kisah orang-orang terdahulu. Selain itu, tulisan menjadi instrumen peralihan ilmu antara satu kaum dan bangsa. Menurut Syekh Abdul Halim Mahmud dalam bukunya Al-Quran fi Syah Al-Quran mengatakan bahwa kalimat Iqra bismi rabbik tidak sekedar perintah untuk membaca, tapi dimaknai lebih luas. Membaca adalah lambang apa yang segala dilakukan oleh manusia yang sifatnya aktif maupun pasif. Dalam kata lain, ayat ini menegaskan bahwa bacalah demi Tuhanmu, bergeraklah demi Tuhanmu, bekerjalah demi Tuhanmu, dan mengajarlah demi Tuhanmu. Jikapun tidak bergerak, tidak bekerja, tidak mengajar, berhenti melakukan sesuatu, hendaklah tetap didasarkan pada Bismi Rabbik, sehingga pada akhir ayat pada surat Al-Alaq ini seolah-olah menyatakan jadikanlah seluruh hidupmu semua dan demi karena Allah.
Jadi para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat perintah pertama ditujukan kepada Nabi Muhammad dan perintah kedua ditujukan kepada umatnya. Ada juga yang berpendapat perintah pertama ditafsirkan dengan membaca dalam sholat dan perintah membaca kedua dalam membaca di luar sholat. Pendidikan yang lain mengatakan perintah belajar, dan yang kedua perintah mengajar. Perintah belajar diulang 2 kali, yaitu dalam kita menuntut ilmu. Dalam proses menuntut ilmu perlu belajar berulang-ulang atau takrir, yang artinya kemampuan setiap orang dalam memahami sebuah teks bacaan yang berbeda-beda. Ada yang dapat memahami cukup 1 kali membaca, ada juga yang butuh waktu berkali-kali baru dapat memahami teks yang dibaca. Baru dapat memahami teks. Dalam sebuah proses pendidikan penting adanya tadarus atau pengulang mata pelajaran yang telah kita pelajari, mengingat kembali apa yang kita dapatkan dari seorang guru, sehingga ilmu yang kita peroleh selama belajar dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulan pada materi ini, tafsir pada surat Al-Alaq 1-5 adalah dasar perintah untuk membaca. Jika kita kontekskan dalam pendidikan saat ini, maka perintah saat ini menjadi landasan utama bagi seorang pendidik. Ia harus membaca sebelum mengajar, menelaah sebelum menyampaikan kepada peserta pendidik, mendalami materi yang sebelum diajarkan, meneliti kebenaran dari sumber-sumber yang dicari, dan harus mengetahui ciri-ciri kepada siswa yang diajarkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.